Dan diplomasi Indonesia memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara. Tahun 2020, Chatham House menyebut Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang penting di Asia. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar yang mantap-mantap jos kali ini datang dari negara kita Indonesia yang baru-baru ini disebut sebagai pemain utama dalam kancah global guys, dalam kancah dunia. Nah, pernyataan Indonesia sebagai main player atau pemain utama ini pun dinyatakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya di Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Januari 2024 kemarin guys. Beliau pun menyatakan bahwa rekam jejak Indonesia di kancah dunia diakui global guys. Bahkan beliau pun membeberkan fakta-fakta dan contoh-contoh konkretnya dikutip dari banyak sumber berita berikut. Yang pertama beliau jelaskan bersumber dari Lowy Institute, misalnya menyebutkan Indonesia sebagai middle power di Asia dengan pengaruh diplomatik dan kekuatan komprehensif yang terus meningkat. Bahkan menurut Lowy Institute, diplomasi Indonesia pun juga dinilai memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2023 kemarin guys. Nah, kemudian di lain sisi, Chatham House juga memberikan penilaian positif bagi Indonesia. Bahkan Chatham House pun menyebutkan bahwa Indonesia sebagai kekuatan penyelidikan dan juga sebagai pembawa kembang penting di Asia. Jelas Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini guys. Nah, belum selesai nih, masih ada lagi pihak-pihak yang berdasarkan hasil pengamatan dan survei mengakui rekam jejak diplomasi Indonesia. Ibu Retno pun lantas mengutip laporan The Straits Times yang mengatakan bahwa kekuatan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 sangat menonjol guys. Itulah sebabnya Indonesia mampu menavigasi ASEAN. Ibu Retno pun menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di kawasan juga dinilai sangat berperan dalam mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dan dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia, Ibu Retno tegaskan, adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Dan di ASEAN, diplomasi Indonesia pun terus bekerja agar ASEAN tetap relevan dan menjaga sentralitas ASEAN dalam menavigasi geopolitik di kawasan, tegas Ibu Retno. Nah, jadi siapa nih yang bilang-bilang kalau Indonesia cuma penonton doang di kancah global? Nggak lihat apa Indonesia sukses pimpin G20 guys. Indonesia diundang datang aliansi BRICS. Indonesia diundang juga datang ke pertemuan kelompok G7. Padahal G7 dan BRICS saling bertentangan, ya kan? Kemudian Indonesia datang sekaligus pada kedua negara yang sedang berperang yaitu Ukraina dan Rusia, dan juga sebagai misi diplomatik untuk memperdamaikan kedua negara tersebut. Bayangkan guys, gak banyak negara-negara yang mampu mendatangi kedua belah pihak yang sedang berperang, Ukraina dan Rusia sekaligus. Bukan kaleng-kaleng. Lanjut, jumlah pasukan perdamaian Indonesia paling banyak di PBB guys. Kemudian yang terakhir kali ini Indonesia pun sukses memimpin ASEAN dan masih banyak lagi. Susah kalau mau disebut satu-satu, ya kan? Nah, jadi siapa yang bilang Indonesia cuma penonton doang di kancah global? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.